Sebetulnya pengaruh pemberian ekstra kurkuma longa dengan tingkat toksisitas paracetamol pada gester, hepar, dan renal mencit jantan galur Swiss. Ya. Terus? Dari penelitian pada jurnal tersebut, dibuktikan bahwa ekstra kurkuma longa tidak dapat memproteksi toksisitas terhadap gester, hepar, dan renal dari pemberian paracetamol dosis toksis pada mencit galur Swiss. Selain itu, ekstra kurkuma longa justru menimbulkan efek toksis pada hepar dan renal mencit yang telah mendapat paracetamol dengan dosis tinggi. Terus setelah itu? Yang menyebabkan apa? Dapat dilihat dari apa? Ya, apa? Dari parameter berupa kadar SGOT, SGPT, ureum, kreatinin serum dengan menggunakan standar perhitungan secara kuantitatif. Oke. Kemudian kenapa kok kurkuma longa tadi bisa menyebabkan hasil pemeriksaannya segitu? Terjadi apa, Nur? Atau yang lain bisa jawab, kenapa kok nilainya untuk beberapa parameter tersebut dari ekstra kurkuma longanya dapat menghasilkan hasil yang telah ditunjukkan di jurnal penelitian? Nilai bioavailabilitas kurkuma longa yang rendah sehingga pengaruh terhadap dosis toksik paracetamol dalam hepatotoksik diragukan dan dapat meningkatkan efek sitotoksisitas. Kemudian dan menurunkan ekskresi metabolit toksik paracetamol, ya, sehingga aktivitas antioksidan yang tinggi terhadap pencegahan peroksida. Ya, itu alasannya kenapa kok hasil pemeriksaan beberapa parameter yang digunakan dalam penelitian itu menunjukkan hasil dan memberikan kesimpulan bahwasanya ekstra kurkuma longa yang digunakan tidak dapat memproteksi toksisitas pada gaster atau lambung, hepar, hati, dan renal atau ginjal pada pemberian paracetamol dosis toksik pada mencit galur Swiss yang digunakan. Ya, walaupun coba kalian nanti lihat di latar belakang itu secara teori ternyata kurkuma longa bisa memiliki aktivitas hepatoprotektor, renoprotektor, dan memberikan antiinflamasi terhadap dosis toksik paracetamol. Ya, tapi secara teori dibantah atau dipatahkan dengan cara dibuktikan menggunakan penelitian secara praktek. Ekstra kurkuma longanya diuji menggunakan bantuan hewan uji mencit jantan galur Swiss dan ternyata tidak memberikan efek-efek hepatoprotektor, renoprotektor, dan sebagainya. Nah, ini banyak hal yang bisa digunakan sebagai alasan kenapa kok hal tersebut terjadi. Ya, bisa jadi dosisnya yang kurang pas. Kemudian cara kerja atau metode kerjanya yang bukan yang seharusnya dan sebagainya. Ya, walaupun secara teori bisa memberikan efek, tapi secara praktikum belum tentu. Nah, itu harus dilakukan penelitian terus sampai ketemulah dosis yang paling optimal dan dapat membuktikan bahwasanya kurkuma longa itu memiliki efek-efek tersebut. Lalu kurkuma longa nama lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Nama Indonesianya apa kurkuma longa? Kunyit, Pak. Ya, kunyit. Kemudian di dalam kurkuma longa tersebut dia mengandung kurkumin, kemudian beberapa turunan kurkumin
yang digunakan sebagai beberapa hal tadi ya, efek hepatoprotektor, renoprotektor, dan sebagainya. Mungkin ada tambahan yang lain terkait jurnalnya tadi? Berarti nggak berhasil ya jurnalnya, tidak sesuai dengan teori. Kalau ada yang beda menyimpulkannya. Ada yang baca saran nggak? Coba dibaca sarannya apa di dalam penelitian protektor dan sebagainya. Ternyata dalam waktu pemberian efek kurkuma longa dalam jangka pendek tidak membuktikan adanya efek tersebut. Nah, peneliti salah satu sarannya memberikan saran untuk melakukan penelitian efek kurkuma longa tersebut dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi. Artinya, si mencit tadi itu diberikan dosis kurkuma longa tidak hanya dalam waktu 1-2 hari atau 3 hari, tapi bisa lebih daripada itu. Artinya diberikan dalam waktu jangka panjang. Nah, kemudian dicek apakah dengan meningkatkan jangka waktu pemberian kurkuma longanya itu ternyata dapat memberikan efek yang diinginkan atau tidak. Ya, itu saran dari peneliti. Kemudian yang kedua, ada juga dia mengkaitkan dengan pengaruh dari enzim sitokrom P450, karena tadi kaitannya dengan hasil metabolisme, ternyata kurkuma longa malah memberikan efek memperbanyak metabolisme toksik dari paracetamolnya. Nah, itu apakah ada pengaruh dari sitokromnya atau enggak? Seperti itu. Dan nanti saya baca yang lain juga. Seperti apa kalian nanti dalam meringkas atau memberikan pendapat atau menelaah dari jurnal penelitian yang kemarin saya berikan. Seperti itu. Hari ini saya ingin membahas terkait dengan toksisitas akut. Apa itu toksisitas? Apa itu akut? Ada yang tahu nggak? Artinya apa? Toksisitas dan akut itu artinya apa? Keracunan tingkatnya akut. Hanafi ada? Akut mendadak. Tahu penyakit akut kan? Udah pernah dengar nggak penyakit akut itu? Lawannya penyakit akut apa? Kronis bukan, Pak? Itu udah dijawab sama Panca tuh. Ya, kronis. Ya, kalau akut itu jangka waktunya pendek itu terjadi, kalau kronis itu nunggu waktu yang cukup lama. Ya, jadi terjadi cukup lama penyakitnya. Contohnya apa, Afi? Penyakit kronis. Kalau penyakit yang sekarang Penyakit sering asam lambung, Pak. apa? Penyakit asam lambung, Pak. Asam lambung kronis. Akut. Kronis atau akut? Asam lambung. Yang penyakit kronis. Berarti kalau asam lambung orangnya setiap hari kena itu, nyeri terus perutnya. Enggak, Pak, enggak. Apa? Contoh yang kronis apa? Ini udah semester 4, kan udah dapat kemoterapi apa? Farmakoterapi. Kan harus tahu bedanya akut sama kronis itu apa? Penyakit Yang paling sering terjadi aja di masyarakat. mah, Pak. Setiap hari kena mah, berarti. Kalau kronis. Ginjal kronis. Ada juga yang lama sih, cuma Otak. ada yang lebih mudah dalam mencontohkan penyakit yang kronis. Kronis itu biasanya penyakitnya dirasakan menahun. Ya, Kanker, Pak. yang gampang aja, Wi. Kanker juga bisa menahun ya. Yang kronis. Kalau orang gaya hidupnya salah itu terkena penyakit apa sih? Contohnya?
Depresi, Pak. Depresi, oke. Terus apa lagi? Masih saya kejar yang paling mudah. Hipertensi. Nah, ya udah. Hipertensi, DM, kan kolesterol. Ya, sebenarnya kolesterol enggak sih? Masih bisa diatasi. Tapi kalau DM sama hipertensi memang orangnya harus minum obat setiap hari. Dan sifatnya penyakitnya itu kronis, penyakitnya kronis. Ada yang masih bingung bedain akut sama kronis? Semester 4. Aku. Saya nggak menengah ah. Insya Allah enggak, Pak. Bisa ya? Oke. Siapa tadi? Hanafi. Udah ketemu jawabannya apa? Toksisitas apa? Suatu keadaan yang menandakan adanya efek toksik atau racun. Ya, efek toksik atau racun. Ya, suatu kondisi atau keadaan di mana akan menunjukkan efek toksik atau efek keracunan. Itu toksisitas. Api siapa ya? Elsa ya? Iya, Pak. Ya. Kesimpulannya apa Elsa? Toksisitas akut itu artinya? Tadi sudah dijawab tuh. Toksisitas dan akut artinya. Nah, kalau disimpulkan berarti toksisitas akut itu apa? Keracunan yang disebabkan Suatu efek. Gimana? Ayo apa Elsa? terkena racun gitu, Pak, tapi dalam periode waktu yang lama gitu efeknya. Efeknya lama. Cep, Ada tiba-tiba. jawaban yang lain? Sudah betul jawabannya Elsa tadi teman-teman. Belum, Efeknya Pak. lama? Tiba-tiba, Pak. Belum. Keracunan yang terjadi secara tiba-tiba, Pak. Ya, keracunan yang terjadi secara tiba-tiba itu mudahnya, atau keracunan yang efek racun atau efek toksik yang timbul seketika ya dalam waktu yang pendek setelah minum obat misalnya, seperti itu. Gitu Elsa jawabannya. Bedanya akut sama kronis apa Elsa? Kalau akut itu tiba-tiba, kalau kronis itu, Pak, enggak tiba-tiba. Ya tiba-tiba artinya Bertahap. lawan tiba-tiba apa lawannya? Gimana, Pak? Lawannya tiba-tiba apa? Bekerja langsung, Pak. Bekerja langsung. Lama. Betul nggak teman-teman jawabannya? Enggak, Pak. Belum. Belum Salah. Elsa. Apa jawabannya Elsa? Kalau pertanyaan saya gini, lawan katanya baik apa? Tidak baik. Buruk, Pak. Ya udah kan ada lawan katanya. Kalau tiba-tiba lawan katanya apa? Masa nggak bisa bedain? Tiba-tiba. Atau kata lain aja lah. Kalau akut itu apa, kalau kronis apa? Biar mudah dalam memahami. Ini masih di judul loh, belum saya lanjutkan. Biar paham dulu. Tiba-tiba Ya, terjadi secara dalam jangka waktu yang pendek. Terus Oke. kalau kronis itu terjadi cukup lama. terjadi lama. Jangka waktunya. Jangka waktu yang lama. Gitu Elsa. Iya, Pak.
Ada yang masih bingung? Yang lain? Udah jelas, Pak. Sudah. Saya ulangi terus nanti pertanyaannya. Jadi bersiap-siap biar sampai paham dulu. Ya, bedakan akut sama kronis. Tidak hanya di toksisitas, tapi nanti istilah tersebut digunakan juga untuk memahami beberapa penyakit seperti itu. Nah, di dalam toksisitas akut itu ada beberapa karakteristik pemaparan atau ciri-ciri dia terkena toksisitas akut, di mana karakteristik pemaparan dan spektrum efek secara bersamaan akan membentuk hubungan korelasi, ya, atau hubungan yang saling mempengaruhi, yang dikenal sebagai hubungan dosis terhadap respon. Nah, respon yang timbul karena adanya bahan kimia yang diberikan atau obat yang diberikan, dan respon akan berhubungan dengan dosis yang digunakan. Dalam penggunaan dosis respon harus ada metode kuantitatif atau metode yang dapat diukur seperti itu secara jumlah atau kuantitas untuk mengukur secara tepat seberapa tinggi toksisitas dari suatu bahan kimia atau obat. Nah, perbandingan atau hubungan korelasi antara dosis dan respon tadi akan dinyatakan dengan suatu indeks, yaitu indeks lethal dosis atau nyebutnya LD. Nah, LD50 itu nanti akan saya jelaskan kenapa kok disebut dengan LD50. Kemudian ada juga yang disebut dengan lethal concentration atau LC50. Nah, bedanya kalau LD itu biasanya digunakan untuk obat-obat yang masuk atau rute pemberiannya melalui peroral. Sedangkan kalau lethal concentration atau LC itu biasanya digunakan untuk obat-obat yang diberikan secara rute inhalasi, ya, atau melalui pernafasan, seperti itu. Ya, jadi ada LD50, ada LC50, seperti itu. Nanti kurva yang lebih jelas ada di bagian bawah. Kemudian lanjutannya, efek merugikan atau toksik atau efek keracunan pada sistem biologis dapat disebabkan oleh bahan kimia yang mengalami biotransformasi. Pertanyaan saya, setelah Hanifah siapa ya absennya? Saya nggak Aku tahu lupa. absen. Yusron. Yusron ada? Yusron. Ada? Nggak putus-putus suaranya. Ada ya? Bisa lancar suaranya, Yusron? Coba lagi. Di tempat saya nggak kedengeran soalnya. Di yang lain kedengeran nggak suara Yusron? Enggak, Pak. Oh, belum. Enggak, Pak. Oh, baru masuk lagi. Udah masuk, Yusron? Kalau Ya. Nah, proses biotransformasi atau perubahan bentuk dari bahan kimia atau obat di dalam sistem biologis atau di dalam tubuh itu terjadi di proses apa? Di dalam proses pengolahan obat atau bahan kimia di dalam tubuh, Yusron? Absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi? di metabolisme, Pak. Ya, di metabolisme. Ya, terima kasih jawabannya. Jadi, efek yang merugikan atau toksisitas tersebut biasanya terjadi setelah ya bahan kimia atau obatnya itu mengalami biotransformasi atau perubahan bentuk. Nah, itu biasanya terjadi ketika proses metabolisme. Ada yang dari aktif menjadi inaktif, ada yang inaktif menjadi metabolit yang aktif. Seperti itu.
Kemudian dosis serta susunannya cocok untuk menimbulkan ya. Nah, nanti ada tabel yang menunjukkan bahwasannya berapa sih konsentrasi yang termasuk di dalam efek toksik, kemudian melalui rute apa, dan menyebutnya efek toksik yang seperti apa. Nah, nanti ada di slide yang selanjutnya. Jadi, keadaan toksisitas tersebut, selain karakteristik dari bahan kimianya, juga akan dipengaruhi dari jumlahnya atau dosisnya. Kalau jumlahnya melebihi dari ambang batasnya, sudah pasti akan terjadi efek toksik tersebut. Nah, respon terhadap bahan toksik tersebut antara lain tergantung kepada sifat fisika dan kimia. Kemudian situasi paparan. Kalau situasi paparan berarti misalnya dari kondisi tubuh pasiennya. Kemudian rute pemberiannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian kerentanan sistem biologis, sehingga bila ingin mengklasifikasikan atau mengelompokkan toksisitas suatu bahan, harus mengetahui beberapa macam efek yang akan ditimbulkan dan berapa dosis yang dibutuhkan. Kemudian, perbandingan dosis letal suatu bahan kimia toksik dan perbedaan jalan masuk dari paparan sangat bermanfaat berkaitan dengan penyerapannya. Oke, mungkin saya langsung aja dulu ke tabel ya, biar kalian ada gambaran. Tadi disebutkan di slide sebelumnya bahwasanya efek toksik baik itu letal maupun yang letal dosis maupun letal concentration dibedakan atau dipengaruhi oleh salah satunya adalah rute pemberian maupun oleh dosisnya. Nah, tadi saya menyebutkan juga bahwasanya letal dosis itu biasanya digunakan untuk istilah penggunaan obat yang oral maupun yang dermal, sedangkan kalau yang LC itu digunakan untuk yang inhalasi atau yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, untuk klasifikasinya ada super toxic, ada extremely toxic, ada very toxic, moderately toxic, dan likely toxic. Semakin ke bawah berarti semakin rendah tingkat toksisitasnya, semakin ke atas semakin tinggi. Sebelum saya menjelaskan, setelah Yusron siapa absennya? Saya, Pak. Aksel. Ya. Kenapa yang keterangan yang paling atas dari tabel ini paling toksik dan yang paling bawah sangat rendah toksiknya? Aksel. Alasannya kenapa? Ya dilihat dari Coba dilihat di tabel tersebut. jumlah LD. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Dilihat dari jumlah itu rentannya. Saya mau jawab, Pak. Ya, silakan. Itu kan contohnya kalau semisalnya dengan peroral kan, Pak, kan LD50. Kalau semisalnya LD50-nya kurang dari 5 mg per kilogram, itu lebih besar atau lebih berdampak menimbulkan toksisitas nggak, Pak? Iya. Terus sebaliknya? Kalau sebaliknya, kalau LD50-nya lebih besar, semisalnya lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan, itu toksisitasnya lebih kecil, Pak. Ya, betul jawabannya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi penjelasan mudahnya bahwasanya semakin rendah dosis yang dapat menimbulkan lethal dosis atau lethal concentration,
maka semakin tinggi pula klasifikasi ketoksikannya. Karena dengan sedikit dosisnya saja sudah menimbulkan efek yang toksik. Nah, semakin tinggi dosisnya akan semakin rendah klasifikasi ketoksikannya dari LD50 tadi. Nah, hal tersebut nanti berkaitan, dulu sudah pernah belajar kurva atau grafik MTC dan MEC. Ya. Selama therapeutic window yang ada di sini itu sempit, ya, maka dosisnya juga akan lebih sulit untuk mengaturnya. Ya, dengan dosis sedikit aja dia sudah menimbulkan efek toksik. Berbeda kalau jaraknya itu lebar, artinya kita mau memberikan dosis yang rentangnya cukup tinggi pun masih aman. Tapi kalau rentang dosisnya rendah atau kecil, dia akan berpotensi mudah untuk menimbulkan efek toksik. Seperti itu. Ya, sekali lagi bahwasanya semakin menuju ke paling toksik, yaitu super toksik, dia klasifikasinya dosisnya akan rendah. Ya, dalam dosis 1 sampai 5 mg dia sudah menimbulkan LD50. Dalam dosis kurang dari 250 mg dia sudah menimbulkan LD50. Ya, dosis kecil sudah memberikan efek toksik. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Ada yang sudah jelas? Terus apa nih? Jelas atau tidak jelas nih? Saya bingung nih jadinya. Sudah jelas? Pak, Iya. Pak bisa minta tolong diulangin sekali lagi nggak, Pak? Kalau ada kasus gini aja, kasus 4 mg timbul toksik. Ini obat A, miligram baru timbul toksik. Dan klasifikasi yang lebih toksik. Obat A atau B yang lebih toksik? Yang A, Pak. Yang A. Ya. Karena yang A itu dengan dosis yang rendah sudah menimbulkan toksik. Sedangkan yang B dengan dosis yang cukup tinggi, yaitu 3.500 mg per kilogram berat badan, baru menimbulkan toksik. Kalau kalian minum sedikit dengan minum banyak, ya, tentunya lebih memilih yang obat B dibanding yang obat yang A. Karena yang obat A sedikit saja sudah menimbulkan efek toksik. Sehingga semakin kecil atau rendah dosisnya, artinya semakin rendah dosis letal dosis yang ditimbulkan, maka semakin tinggi pula klasifikasi atau resiko toksisitas yang terjadi. Alasannya ini simulasinya. Yang obat A dengan dosis kecil sudah toksik, sedangkan yang B dengan dosis yang tinggi baru menimbulkan toksik. Lebih aman yang mana? Yang A atau yang B? Yang B, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Yang B. Ya, kayak gitu. Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya. Jadi ini bukan dosis minum ya. Bukan dosis minum obatnya, tapi dosis ketika dia terjadi lethal dosis. Berapa
berapa dosis ketika dia terjadi lethal dosis. Kalau dosisnya rendah, lethal dosis yang rendah, maka klasifikasi toksiknya semakin tinggi. Sedangkan kalau lethal dosisnya tinggi, maka dia cenderung lebih tidak toksik. Seperti itu. Kaitannya dengan dosis dan waktu pemaparannya saja. Yang lain ada pertanyaan? Sudah? Belum ada, Pak. Udah jelas, Pak. Ya. Mbak. Ini tadi saya salah menyebutkan ya. Jadi di sini klasifikasinya ada 5, super toxic, extremely, very toxic, moderately toxic, dan lightly toxic. Ini ada 5. Kemudian tadi yang oral, LD50, kalau dikatakan super toxic artinya obatnya itu kurang dari 5 mg per kilogram berat badan, LD50-nya disebut dengan super toxic, dan seterusnya. Sedangkan kalau dermal atau melalui kulit, LD50 kalau kurang dari 250 mg dikatakan super toxic, dan seterusnya. Sedangkan secara inhalasi atau melalui sistem pernafasan, nilai LC50-nya kalau kurang dari 200 mg per meter kubik disebut dengan super toxic, dan seterusnya. Dari yang paling berbahaya sampai yang paling aman. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Ini tadi ya, perbandingan dosis letal suatu bahan kimia toksik dan perbedaan jalan masuk atau rutenya, tadi ada yang dermal, inhalasi maupun yang oral, akan bermanfaat berkaitan dengan absorpsinya. Dan perbedaan klasifikasi dari toksisitas akut tersebut. Kemudian suatu bahan toksik dapat diberikan dalam dosis yang sama, tetapi cara masuknya berbeda. Misalnya bahan toksik pertama melalui intravena, sedangkan bahan yang lainnya melalui peroral, maka dapat diperkirakan bahwa bahan toksik yang masuk melalui intravena tersebut akan memberikan reaksi yang cepat dan segera. Sebaliknya, bila dosis yang diberikan berbeda, maka dapat diperkirakan absorpsinya pun dapat berbeda pula. Misalnya suatu bahan masuk kulit dengan dosis yang lebih tinggi, sedangkan lainnya melalui mulut dengan dosis yang lebih rendah, maka dapat diperkirakan kulit lebih tahan terhadap racun sehingga suatu bahan kimia dapat diserap melalui kulit diperlukan dosis yang tinggi. Maksudnya apa? Di dalam tabel tadi, nih, yang oral dan yang dermal, LD50 untuk super toxic dosisnya sama atau beda? Yang oral dan yang melalui kulit, sama atau beda? Beda, Pak. Lebih tinggi dosisnya yang mana? Yang oral atau yang dermal? Yang dermal. Ya, yang dermal. Artinya, misalnya sama-sama kita menggunakan obat A, yang satu lewat oral, yang satu lewat dermal. Yang lebih cepat menimbulkan efek toksik adalah yang melalui oral, karena dengan 5 mg saja dia sudah menimbulkan LD50. Sedangkan kalau dermal, kita bisa menggunakan dosis yang cukup besar, karena dengan dosis kurang lebih 250 mg, baru dia menimbulkan LD50. Ya, jadi untuk yang dermal atau kulit bisa diberikan dosis yang lebih tinggi dibandingkan yang oral. Alasannya adalah ini. Sudah ada gambaran? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah, Pak. Satu lagi, dulu saya sudah pernah memberikan penjelasan terkait kurva AUC antara sediaan oral maupun yang sediaan intravena. Ya, bedanya seperti ini yang per oral, ini yang intravena. Ya, lebih berbahaya yang mana? Intravena atau per oral? Kalau obatnya sama-sama menimbulkan efek toksik. Berbahaya yang per oral atau yang intravena? Intravena mungkin, Pak. Ya, intravena. Karena pada waktu ke 0 dosisnya langsung tinggi. Ya, sehingga kemungkinan besar efek lethal dosisnya tadi dapat terjadi.
Sedangkan kalau yang peroral, karena dia melalui proses absorpsi di dalam pencernaan, maka dia akan diserap secara perlahan dan bentuk kurvanya pun seperti ini. Ya, jauh lebih aman peroral dibanding intravena. Nah, oleh sebab itu, untuk obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit dan dapat menyebabkan lethal dosis dalam dosis yang rendah, maka harus dipertimbangkan pemberiannya apakah secara peroral atau secara intravena. Ada pertanyaan untuk yang karakteristik pemaparan? Silakan. Belum. Belum ya? Belum ada, Belum Pak. ada. Ada, Pak. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, di dalam tubuh, efek toksik atau keracunan itu dapat bergantung kepada beberapa hal. Yang pertama ada yang disebut dengan reaksi alergi. Ya, saya rasa di sini semuanya sudah pernah merasakan alergi. Tadi yang saya berikan pertanyaan terakhir siapa ya? Aksal ya? Iya, Pak. Sekarang Husni ada Husni? Ya, Pak. Husni bisa berikan contoh satu penyebab alergi apa Husni? Contohnya apa? Seperti makanan, Pak. Penyebab alergi. Penyebab alergi makanan apa? Dan menyebabkan alergi apa Husni? Respon alerginya apa? Makanan laut itu, Pak, seperti udang itu mengakibatkan bentol-bentol itu, Pak. Ya, betul ya. Salah satu contohnya ada penyebab alergi atau alergen, yaitu contohnya makanan laut, udang, dan sebagainya. Dan menyebabkan respon alergi yaitu gatal-gatal atau bintik-bintik merah. Seperti itu. Sudah tepat jawabannya. Ya, jadi reaksi alergi adalah reaksi yang merugikan yang disebabkan oleh bahan kimia atau toksikan atau bahan yang menyebabkan toksik karena peka terhadap bahan tersebut. Nah, kondisi alergi sering disebut juga sebagai hipersensitif. Artinya tingkat sensitivitas dari sistem tubuh kita melebihi dari biasanya. Sehingga dia akan menimbulkan respon yang berlebihan. Nah, reaksi alergi atau reaksi kepekaan ini dapat dipakai untuk menjelaskan paparan bahan kimia yang menghasilkan efek toksik. Reaksi alergi timbul pada dosis yang rendah, sehingga kurva dosis responnya jarang ditemukan. Contohnya di sini ada pneumonitis hipersensitivitas, yaitu suatu peradangan paru yang terjadi akibat reaksi alergi terhadap alergen, bahan asing yang terhirup. Ya, contoh mudahnya lagi, misalkan di antara kalian ada yang alergi terhadap debu. Nah, ketika menghirup debu di lingkungan, respon alergi yang ditimbulkan adalah bersin atau mungkin flu dan sebagainya. Nah, untuk pneumonitis hipersensitivitas yang terkenal, ya yang paling sering terjadi, ada yang disebut dengan paru-paru petani atau farmer lung atau lung, yang terjadi sebagai akibat menghirup bakteri termofilik di gudang tempat penyimpanan jerami atau tempat penyimpanan yang lembab atau berjamur secara terus-menerus atau berulang. Secara terus-menerus atau berulang tersebut ini disebut dengan penyakit kronik yang nantinya akan menyebabkan terjadinya fibrosis paru-paru atau pembentukan jaringan parut pada paru-paru. Sudah pernah melihat tampilan organ paru-paru yang masih sehat di foto atau di video seperti itu? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Atau pernah beli paru-paru, ada nggak sih yang jualan paru-paru hewan itu, sapi atau ayam mungkin? Pernah lihat nggak? Pernah ya?
permukaan paru-paru itu halus atau ada lubang-lubangnya secara kasat mata? Ada Halus, lubang, Pak. Pak. Lubang-lubangnya Pak. Berlubang, kasat mata loh. Halus. Halus, Pak. Halus. Halus ya. Halus kayak kulit biasa gitu ya. Tapi kalau memang diperbesar memang isinya rongga-rongga. Nah, ketika terjadi fibrosis paru-paru, tadi yang anatomi dari paru-paru yang halus secara kasat mata tadi akan timbul jaringan parut atau seperti luka ya. Nah, itu akan menyebabkan pengaruh terhadap sistem pernafasan tubuh dari makhluk hidup tersebut. Ya, dengan adanya jaringan parut, tentunya lubang-lubang yang ada di paru-paru pun akan membesar. Seperti itu. Ini salah satu contoh alergi terhadap timbulnya terjadinya respon alergi tersebut. Yang kedua, efek toksik lagi, yaitu reaksi idiosinkrasi. Reaksi idiosinkrasi merupakan reaksi abnormal atau yang tidak normal secara genetis akibat adanya bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Toksisitasnya terjadi cepat ataupun lambat. Ketika toksisitasnya tepat atau akut, dia merupakan manifestasi atau perwujudan yang segera timbul setelah pemberian bahan kimia. Jadi setelah minum bahan kimia atau obat, langsung timbul toksisitas tersebut. Sedangkan toksisitas yang lambat atau yang kronis merupakan manifestasi atau perwujudan akibat timbulnya bahan kimia yang digunakan dengan selang beberapa waktu atau beberapa lama waktu pemberian. Contohnya, ada efek samping rifampicin dan isoniazid pada penderita tuberkulosis. Dia dapat menyebabkan kerusakan hati atau hepatotoksik. Tadi terakhir siapa? Husni ya? Setelah Husni siapa? Saya, Pak. Nur ya? Atau siapa? Iya, Pak. Rifampicin dan isoniazid sudah pernah membaca dia obat tuberkulosis? Nur, sudah tahu sebelumnya? Iya, Pak. Efek samping dari rifampicin selain dapat menyebabkan kerusakan hati, yang paling sering timbul pada orang TB apa, Nur? Yang paling sering pada pasien TB. Untuk menyebabkan rifampicin selain efek sampingnya menimbulkan kerusakan hati, pada penderita tuberkulosis yang paling sering terjadi efek samping apa, Nur? Mual muntah bukan, Pak? Itu kan yang umum tuh. Semua obat mual muntah juga. Yang spesifik pada rifampicin. Penyakit kuning. Selain itu, yang biasanya kita harus mengedukasi kepada pasien. Harus menyampaikan hal tersebut ketika memberikan obat rifampicin sebelum diminum. Ada efek apa rifampicin? Terhadap urin terutama. Urinnya kenapa? Merah. Oh, Ya, jadi kalau orang TB atau orang yang mengkonsumsi obat rifampicin terutama
dia akan menimbulkan efek samping bahwasanya setelah minum obat tersebut akan memberikan efek warna merah pada urinnya. Nah, itu kita harus mengedukasi bahwasanya urin tersebut bukan berasal dari darah, tapi berasal dari efek samping obat rifampisin. Ya, saya rasa untuk penderita penyakit TB, pasien-pasiennya itu sudah paham terkait hal tersebut. Nah, sekarang dibedakan ya. Tadi di reaksi idiosinkrasi itu ada yang toksisitasnya cepat dan lambat. Nah, untuk efek samping rifampisin menyebabkan kerusakan hati itu lebih condong atau lebih cenderung ke toksisitas yang lambat. Karena dia harus digunakan beberapa kali dulu dalam dosis tertentu dan jangka waktu tertentu, baru menyebabkan kerusakan hati. Sedangkan kalau efek samping rifampisin menyebabkan urin berwarna merah, dia termasuk toksisitas yang cepat. Ya, karena dia habis minum, mungkin sorenya buang air kecil, urinnya akan berwarna merah. Sudah paham bedanya untuk reaksi idiosinkrasi? Paham, Pak. Paham, Mbak. Baik, lanjut. Cyanobacteria termasuk unicellular perflagel, ya, salah satu jenis bakteri yang memiliki tangan atau yang serius, terutama yang disebabkan oleh air minum yang mengandung toksin atau cyanobacteria tersebut, kemudian hepatotoksin atau yang mempengaruhi hati yang diproduksi oleh beberapa jenis dari cyanobacteria, misalnya Microcystis. Seperti itu. Terus yang ketiga, toksisitas tempat dan sistemik. Nah, perbedaan efek toksik dapat didasarkan pada lokasi manifestasinya atau lokasi tempat toksisitas tersebut terjadi. Nah, biasanya efek setempat itu didasarkan pada tempat terjadinya, yaitu pada lokasi kontak yang pertama kali antara sistem biologi dan bahan toksikan. Nah, contohnya seperti ini. Ada yang pernah pakai kosmetik? Pernah ya? Pernah. Atau bahan atau bahan untuk perawatan kulit seperti itu. Nah, yang pertama kali kontak dengan kosmetik atau obat yang digunakan itu apa? Organ tubuh apa? Tangan, Pak. Kalau pakainya di muka? Yang Kulit, pertama Pak. kali kena apa? Kulit, Pak. Ya, kulit. Kulit, Pak. Jadi kulit ketika menggunakan bahan kimia atau mungkin kosmetik seperti itu, lalu timbullah efek toksik, misalnya ruam atau kemerahan atau gatal. Nah, itu disebut dengan toksisitas tempat atau lokal. Karena efek tersebut timbul ketika si obat atau bahan kimia tadi kontak langsung pertama kali dengan sistem biologi atau dengan sistem biologi dan bahan toksikan yang digunakan. Contohnya seperti itu tadi. Sudah ada gambaran untuk yang toksisitas tempat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke. Yang kedua, misalnya kita menggunakan insto, walaupun ini nggak mungkin terjadi ya. Insto yang sudah ide atau mungkin dosisnya berlebihan dan seterusnya di dalam mata, kemudian matanya malah menjadi merah, berair, kemudian menjadi gatal. Nah, itu juga salah satu contoh toksisitas tempat atau yang lokal, seperti itu. Yang kedua, efek sistemik terjadi pada jalan masuk toksikan, kemudian bahan toksikannya diserap dan didistribusikan atau dihantarkan sampai nanti tiba pada beberapa tempat. Nah, biasanya target utama efek toksisitas sistemik ini adalah sistem syaraf pusat, kemudian sistem sirkulasi darah, dan sistem hematopoietik, kemudian organ visceral dan kulit, sedangkan pada otot dan tulang merupakan target yang paling belakang. Ya, kenapa hal tersebut terjadi? Ya, karena obat-obat, bahan kimia, pastinya yang pertama dia akan dihantarkan melalui sirkulasi darah. Ya, kemudian sistem syaraf juga berpengaruh.
karena dia akan mengatur semua regulasi dan sistem yang ada di dalam tubuh. Baru nanti terakhir baru mempengaruhi otot dan tulang. Seperti itu. Ya, bedanya yang sistemik ketika digunakan dia akan menyebar dulu ke seluruh tubuh, baru akan menimbulkan efek toksiknya. Contohnya tadi ya, kalau minum obat rifampicin setelah diserap di dalam tubuh, kemudian didistribusikan, kemudian dimetabolisme dan dieskresi, ternyata dia menimbulkan efek samping pada urin. Atau mungkin kalau obat-obat umum dapat menimbulkan mual dan muntah dan seterusnya. Contoh lain misalnya di sini ada fenol. Ini ya, bentuk fenol itu benzen yang mengikat tangan OH atau C6H5OH, di mana dia selain dapat menimbulkan rasa nyeri secara lokal atau dermatitis di kulit, juga dapat menyebabkan depresi pada susunan syaraf pusat. Ya, jadi fenol harus berhati-hati karena dia dapat menimbulkan rasa nyeri secara lokal maupun menimbulkan depresi, di mana depresi tersebut mewakili dari efek yang sistemik. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk efek toksik di dalam tubuh bergantung pada 3 hal ini? Akan? Belum ada. Belum. Baik, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi 3 hal tadi yaitu reaksi alergi, idiosinkrasi, dan toksisitas apakah dia lokal maupun yang sistemik. Kemudian respon toksik atau respon keracunan itu bergantung pada yang pertama sifat kimia dan fisika dari bahan tersebut, situasi pemaparan, dan kerentanan sistem biologis dari subjek atau pasiennya. Ya, sama dengan slide yang pertama tadi. Nah, faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang pertama adalah jalur masuk atau rute. Nah, tadi saya menyebutkan bahwasanya perbedaan rute pemberian akan mempengaruhi dosis yang dapat menyebabkan efek letal atau efek toksiknya. Nah, jalur masuk ke dalam tubuh suatu polutan yang toksik umumnya melalui saluran pencernaan makanan, melalui pernafasan atau inhalasi, kemudian kulit, subkutan atau dermal, dan jalur lainnya. Misalnya intramuskular dari otot, intradermal dari permukaan kulit, subkutan dari bawah kulit. Bahan paparan yang berasal dari industri biasanya masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan terhirup, sedangkan keracunan biasanya melalui proses tertelan. Seperti itu. Ya, jalur masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi efek toksik yaitu jangka waktu dan frekuensi pemaparan. Nah, ini tadi ya, bedanya akut dan kronik. Akut itu tiba-tiba atau dalam jangka waktu pendek, ya biasanya kurang dari sehari. Kalau kronik, dia pemaparannya terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dan biasanya waktu yang digunakan bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ya, istilah ini bisa digunakan dalam toksisitas maupun dalam beberapa istilah kesehatan yang lain, misalnya di penyakit. Nah, di sini ada yang diklasifikasikan juga sebagai subakut dan subkronik. Kalau subakut itu dia jangka waktunya 1 bulan. Kalau subkronik dia jangka waktunya antara 1 sampai 3 bulan setelah terpapar oleh bahan tersebut. Ada akut, ada kronik, ada subakut, dan ada subkronik. Pada beberapa bahan polutan, efek toksik yang timbul dari paparan pertama sangat berbeda bila dibandingkan dengan efek toksik yang dihasilkan oleh paparan ulangnya. Seperti bahan polutan benzen, pada paparan pertama akan merusak sistem syaraf pusat, sedangkan paparan ulangannya akan dapat menyebabkan leukemia. Ya, yang pertama dia akan menyebabkan depresi dulu, sistem syarafnya akan terpengaruhi, kemudian lama-kelamaan
Setelah dia terpapar terus dengan benzen, maka akan menyebabkan leukemia. Leukemia kanker yang lokal atau sistemik. Tadi lanjutannya siapa ya? Setelah Nur ya? Setelah Nur siapa? Saya, Pak. Ya. Leukemia sistemik apa lokal, Panca? Kankernya? Sistemik bukan, Pak? Ya, sistemik. Udah, betul. Terus setelah Panca siapa? Saya, Pak. Siva. Ya. Leukemia kanker yang menyerang bagian tubuh apa, Siva? Yang diserang apa? Sel darah putih bukan, Pak? Ya, sel darah putih. Ya, betul. Jadi dia menyerang darah atau spesifiknya sel darah putih, sehingga ketika terjadi leukemia artinya hal tersebut merupakan toksisitas yang sistemik karena saluran darah atau sirkulasi darah itu terdapat di seluruh bagian tubuh, seperti itu. Nah, penurunan dosis akan mengurangi efek yang timbul. Jadi, kalau sudah tahu toksik, maka kita harus mengurangi dosisnya atau bahkan meniadakan pemakaian obat tersebut. Sehingga efek yang tidak diinginkan atau efek toksiknya dapat teratasi. Sembari kita menggunakan antidotum. Suatu bahan polutan apabila diberikan beberapa jam atau beberapa hari dengan dosis yang penuh akan menghasilkan beberapa efek. Apabila dosis yang diberikan hanya separuhnya, maka efek yang terjadi juga akan menurun setengahnya. Terlebih lagi, apabila dosis yang diberikan hanya sepersepuluhnya, maka tidak akan menimbulkan efek. Nah, ini terkait dengan pemberian dosis atau pengaturan dosis. Tadi saya sudah menggambarkan kurva AUC. Masih punya catatannya ya di rumah? Masih, Pak. Ada nggak? Masih, Pak. Masih ya. Nah, ini respon atau hal yang terjadi, ini dosisnya atau waktunya. Maaf, waktu. Nah, kalau misalnya obat A dia dalam dosis 50 mg, dia bentuk kurvanya seperti ini. Kalau diberikan 50 mg penuh, dia menimbulkan toksik apa enggak kalau bentuk kurvanya kayak gitu? Toksik, Pak. Toksik, Pak. Toksik. Toksik ya, karena dia melewati batas MTC, minimum toxicity concentration. Nah, dengan penyelesaian dosis atau penurunan dosis, obat A tadi dikurangi separuhnya dosisnya menjadi 25 mg misalnya. Kurvanya menjadi seperti ini. Toksik nggak kira-kira untuk obat A yang dosis kedua? Toksik nggak? Pak, kurvanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan warnanya? Enggak, Pak. Sekarang kelihatan nggak? Enggak. Udah, Pak, udah. Kelihatan, Pak. Ya udah, itu apa jawabannya? Toksik nggak? Enggak. Enggak. Ya. Jadi dengan cara pengurangan atau penurunan dosis atau penyesuaian dosis, maka efek yang ditimbulkan pada obat A tidak menimbulkan efek yang toksik. Yang penting dengan penyesuaian dosis tersebut, kurva atau grafiknya tadi selalu berada di dalam indeks terapi ini ya, atau therapeutic window, jendela terapi. Ya, dipastikan
dia tetap di dalam therapeutic window atau jendela terapi. Ya, daripada minum 50 mg dalam 1 kali sehari, mending 25 mg 3 kali sehari misalnya. Tetapi dengan pengaturan waktu dan dosis tersebut, dia memastikan kurvanya tetap berada di dalam therapeutic window, sehingga tidak terjadi toksik dan tidak terjadi tidak manjur atau minimum effectivity concentration. Sudah paham atau ada pertanyaan? Paham, Mbak. Sudah paham, Pak. Ya. Saya lanjutkan lagi. Efek toksik yang timbul tidak hanya tergantung pada frekuensi pemberian dengan dosis yang berbeda, tetapi mungkin juga tergantung pada durasi paparannya. Nah, biasanya efek kronis dapat terjadi apabila bahan kimia itu terakumulasi atau mengendap cukup lama dan dalam jumlah yang cukup banyak dalam sistem biologi. Pada kondisi kronis biasanya bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke kondisi semula. Nah, hal tersebut terjadi karena sistem biologi tidak mempunyai cukup waktu untuk memulihkan akibat paparan yang terus-menerus terhadap bahan yang toksik. Ya, jangan sampai obat atau bahan kimia itu terlalu lama memberikan paparan terhadap tubuh atau sistem biologi makhluk hidup. Karena ternyata sistem biologi tubuh dia memberikan respon terhadap kondisi tersebut bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke dalam kondisi semula. Nah, mungkin membutuhkan bahan kimia yang lain atau obat yang lain untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian penelitian hubungan antara dosis dan atau konsentrasi terhadap kerja suatu bahan kimia dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menguji frekuensi atau banyak tidaknya efek yang ditimbulkan pada satu kelompok objek percobaan dengan mengubah-ubah dosis. Yang kedua, dengan mengubah-ubah dosis kemudian mengukur intensitas kerja pada suatu objek percobaan. Nanti saya jelaskan di grafik terakhir. Perilaku efek suatu bahan kimia digambarkan sebagai peningkatan dosis, di mana akan meningkatkan efek sampai efek maksimalnya tercapai. Hubungan dosis respon biasanya berciri kuantitatif dan hal tersebut yang membedakan dengan paparan di alam, di mana kita hanya mendapatkan kemungkinan perkiraan dosisnya. Suatu respon dari adanya paparan dapat diartikan dalam berupa beberapa respon yang mematikan, misalnya lethal respon. Lethal itu mematikan ya, atau membunuh seperti itu. Dan respon yang tidak mematikan atau non-lethal respon. Bahan kimia dengan tingkat toksisitas rendah memerlukan dosis yang besar untuk menghasilkan efek keracunan. Ya, tadi yang termasuk dalam likely toxic. Dan bahan kimia yang sangat toksik biasanya memerlukan dosis kecil untuk menghasilkan efek keracunan atau super toksik dan seterusnya. Hubungan dosis dan respon tadi dinyatakan dengan suatu indeks yaitu lethal dosis LD50. LD50 adalah dosis tunggal dari suatu zat yang secara statistik diharapkan dapat menyebabkan kematian sebanyak 50% dari hewan percobaan selama 14 hari pemaparan. Kemudian tadi LD50 itu bisa di kulit maupun oral, sedangkan LC50 itu yang berada di inhalasi atau sistem pernafasan. Kenapa kalau yang LC50 digunakan dalam inhalasi? Karena kadar zat obatnya dapat diukur terhadap udara yang menyebabkan kematian terhadap hewan percobaan. Nah, biasanya satuannya miligram per meter kubik. Ini ya. Oral dan dermal dia LD50. Ya. Karena dia bisa diukur melalui darah. Sedangkan kalau inhalasi LC50 karena yang diukur adalah udara yang ada di sistem pernafasan. Istilah lain ada toxic dose, adalah dosis tertentu yang sudah dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. ED atau effective dose, dosis tertentu yang mempunyai efek yang ringan namun tetap efektif, di mana nilai LD50 tidak ekivalen dengan toksisitas, tetapi nilai ini dapat diinterpretasikan ke dalam nilai TD maupun ED, dan seterusnya.
Nah, terakhir bentar. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwasanya LD50 itu adalah hubungan antara dosis dan respon, di mana diharapkan selama pemaparan 14 hari dia menyebabkan kematian 50% pada hewan uji. Nah, grafik ini adalah respon toksiknya, di mana yang dilihat adalah letal atau kematian, respon kematian dari hewan uji, dari 0 sampai ke 100%. Sedangkan yang sumbu X ini adalah dosisnya. Kemudian kita cek di dosis berapa dia menyebabkan 50% kematian pada hewan uji. Misalnya kita menggunakan 100 hewan uji, ternyata pada dosis 5 di sini dia sudah menimbulkan 50% kematian. Yang tadinya 100 di awal menjadi 50 ekor. Nah, kalau di sini dia menunjukkan 5 mg per kilogram berat badan, LD50-nya, termasuk di dalam kategori atau klasifikasi apa LD50-nya? Tadi lanjutannya siapa? Spesifik, Pak. Saya, Pak. Siapa ya? Wiwin nih? Atau siapa? Pak. Kelihatan soalnya. Ya. Nah, di sini kan di grafik ini LD50-nya atau kondisi di mana 50% hewan ujinya itu mati setelah diberikan pemaparan, yaitu di angka 5 mg. Nah, kalau dia 5 mg per kilogram berat badan, LD50-nya termasuk di klasifikasi apa untuk obat per oral? Masuknya di klasifikasi apa? Super toksik, Pak. Sudah betul super toksik? Bukan. Atau ada jawaban yang lain? Etremeli. Ekstra. Betul nggak super toksik? Ekstremeli, Pak. Apa yang betul? Ekstremeli. Extremely toxic. Ya, extremely toxic. Ya, hati-hati ya, kalau kurang dari 5 kan bacanya 1-4 harusnya. Kalau kurang dari sama dengan 5 lah, 5 ikut. Ya, tapi karena 5-nya ada di sini, maka kalau 5 mg per kilogram berat badan maksudnya di extremely toxic. Contoh yang lain. Habis Iwin siapa? Saya, Pak. Siapa nih? Yanma ya? Yanma Pak Yasti? Habis Iwin? Yanma, Pak. Yanma. Ya, ini kalau ada
grafik hubungan antara dosis dan respon untuk LD50. Kalau setelah diuji atau diteliti ternyata 50% hewan ujinya dia mati pada dosis 450 mg dermal. 450 mg dermal. Dia termasuk dalam klasifikasi toksisitas yang mana LD50-nya? Extremely toxic bukan, Mbak? Ya, extremely toxic. Oke, lanjut lagi. Baptisan Mas apa? Yasti, Pak. Ya sih, sebentar. Ini hubungan respon dan dosis. Ya, sekali lagi, untuk mengetahui LD atau LC50, kita membandingkan antara dosis dan respon dari hewan uji. Nah, ini untuk inhalasi, dosisnya 12.500 mili per meter kubik. Kemudian berapa nilai LC50 dari obat tersebut? Kalau hasil penelitiannya seperti itu. 12.500 mg per meter kubik. Masuk ke moderately toxic. Ya, masuk ke moderately toxic. Yang belum kasih pertanyaan siapa nih? Satu lagi ya? Akna ya? Iya, Pak. Oke. Satu lagi. Oke. Kalau suara merah ya, Bang Guru. Kalau secara per oral, dia dosis yang menyebabkan kematian 50% hewan uji yaitu 100 mg 100 per kilogram berat badan. Dia termasuknya di LD50 klasifikasi yang mana? 100 yang very toxic. Ya, yang very toxic. Ya, ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup jelas atau belum? Hubungan antara dosis dan respon pada LD maupun LC50. Belum ada, Pak. Belum ada? Oke. Yang ingin saya tekankan juga pengertian LD50 dan LC50. Lethal dosis dan lethal concentration. Lethal dosis itu untuk penggunaan dengan rute oral dan dermal, di mana dosisnya LD50. LD50 adalah respon kematian ketika dia mencapai 50% dan berapa dosis yang menimbulkan LD50 tersebut. Ya, jadi dilihat dosis berapa sih yang menimbulkan kematian 50% pada hewan uji yang kita gunakan. Nah, ketika titik tersebut tercapai, itu disebut dengan LD50. Nah, kalau LD tadi digunakan secara oral maupun yang dermal. Nah, sedangkan yang LC50
itu digunakan untuk yang inhalasi. Artinya obatnya akan diukur pada udara yang diserap di dalam paru-parunya. Prinsipnya sama, di mana LC50 itu berapa konsentrasi yang ditimbulkan agar respon 50% kematian hewan uji itu terjadi. Nah, itu disebut dengan LC50. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Pertanyaan saya terakhir untuk semuanya aja yang mau jawab. Kalau saya punya hewan uji 124, LD50-nya harusnya berapa responnya? Berapa hewan uji? Ketika dikatakan responnya tinggal 50%. 124 hewan uji. 62, Pak. 62, Ya, Pak. 62 ya. Kalau kita menggunakan totalnya 124 hewan uji, LD50 itu terjadi ketika hewan ujinya tinggal 62 ekor. Ini artinya sudah 50%. Nah, ketika hewan ujinya tersisa 62 ekor, yang lainnya mati, dicek berapa dosisnya. Nah, 5 mg ini adalah LD50. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Udah. Belum ada, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jangan lupa, itu dasarnya. Berapa total hewan ujinya, dibagi 50%, ya, atau dibagi 2. Nah, ketika dibagi 2 tersebut, dicek berapa dosis ketika hewan ujinya tersisa 50%. Nah, dosis tersebut disebut dengan LD50. Atau dosis kematian yang menimbulkan kematian pada 50% hewan uji yang digunakan. Seperti itu. LD untuk oral dan dermal, LC untuk yang inhalasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum diakhiri silakan ditutup doa dulu. Siapa? Tadi ya? Panca ya? Ya, Pak. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada